Hari ini aku akan menuju desa Gembaraya dan akan berbincang-bincang dengan kepala desa bagaimana strategi petani karet dapat hidup di zaman pandemi ini. Hai teman-teman semua, aku sekarang berada di kebunnya Pak Kades, kebunnya Pak Nian. Aku akan berbincang-bincang dengan Pak Nian tentang bagaimana sih strategi petani karet saat mereka mengalami pandemi. Yuk, ikutin aku ya. Nah itu Pak Kadesnya. Nah itu Pak Kadesnya teman-teman. Lagi ngapain tuh Pak Kades? Jalan-jalan di kebun. Lagi jalan-jalan di kebun. Nah. Luar biasa ya, kebunnya berapa hektar kebunnya Pak Kades? Kalau di sini nggak luas benar, ini kurang lebih sekitar 4 hektar lah satu hamparan. Sekitar 4 hektar satu hamparan. Ya 1-2 hektar ini belum ditanam, baru mau mulai tanam, 2 hektar udah bisa ditanam. Oke. Selain di sini ditanami karet, di sini juga ditanami untuk beladang ya? Ya beladang padi, tanam terong, juga ubi. Juga ubi. Juga ubi rambat, ubi jalar. Rambat, ubi jalar. Yang bisa dimakan tanam gitu ya, sayur. Oke teman-teman semua, kita mau melihat Pak Kades menoreh karet. Dan aku juga mau belajar nih dengan Pak Kades bagaimana menoreh karet. Kayak gitu ya Pak Kades? Ya betul. Jadi Pak Kades memang biasa noreh juga? Biasa kok. Oh biasa. Kok sambil ngerokok sih norehnya? Biasa juga ya? Buat harus buat apa? Nyamuk, ke nyamuk. Untuk ngilangin nyamuk, jadi norehnya ngerokok juga ya? Pak Kades kan kalau kita lihat di musim pandemi ini kita kan susah, orang semua pada mengeluh, penghasilan juga kurang. Bagaimana tuh situasi yang ada di desa Gembaraya saat ini? Kalau di Gembaraya ini enggak juga jadi masalah, karena emang walaupun murah karetnya tetap beli. Karena harganya tetap sama gitu, dari sesudah pandemi dan sebelum pandemi. Ya, tetap laku kok. Tetap laku. Harganya? 5.000 tidak pernah. Berarti sama dengan sebelum pandemi harganya juga segitu? 6.000, 6.500 itu beda sedikit. Oh bedanya sekitar 1.000 atau 500 ya. Nah, kemudian petani-petani karet yang ada di sini mereka tetap menjual karetnya seperti biasa ya. Kurang lebih. Oh malah lebih dari biasanya. Ya. Jadi luar biasa ya. Nah, jadi lebih terus kemudian yang menampung karet ini tetap ada juga meskipun pandemi seperti ini. Ada masih ada. Tetap masih ada ya. Jadi tetap berjalan seperti biasa ya. Itu malah sih, saya kan sakit nak di kampung lah sakit nak. Jadi petani karet di kampung ini tidak terlalu sulit meskipun kita terserang COVID. Nah, Oke, mantap. enggak pengaruh berapa. Enggak pengaruh, tidak seberapa pengaruh ya. Bisa ceritakan sejak kapan Pak Kades juga selain debut sebagai seorang kepala desa juga sebagai petani karet?
sebelum jadi kades saya memang mandi air kulat karet itu. Oh gitu. Terus sehingga pada waktu ini setelah itu dipercayai oleh masyarakat ya? Ya, mengambil lah. Jadi sebelum itu memang sudah menjadi petani? Petani karet tuh. Oke, menjadi petani karet itu jadi sudah berapa lama? Mau ini dah berapa 11, kita 15-an tahun. Jadi sudah 15-an tahun. Ya. Berarti tentu saja dengan pekerjaan sebagai petani karet itu menurut Pak Kades adalah sebuah pekerjaan yang memang sangat menghasilkan lah ya. Mengembirakan sih. Mengembirakan ya. Betul mengembirakan. Asal turun dapat duit kok. Tetap dapat duit ya. Ya, jangan hujan dah. Gitu. Jadi berarti pilihan yang tepat menjadi petani karet ya. Ya, enggak ada risiko gitu lah. Enggak ada risiko ya. Risikonya hanya hujan itu ya. Nah, jadi kalau tidak hujan biar harganya 3.000, biar harganya 4.000, tetap mampu menghasilkan ya. Ya. Pasti dapat duit. Oh iya, oke. Terus bagaimana menurut Pak Kades, kalau kita melihatkan juga tetap masih ada keluhan-keluhan masyarakat tentang ekonomi, nah itu bagaimana tanggapan Pak Kades berkaitan dengan itu? Mungkin karena memang karetnya tidak begitu banyak dan segala macam. Ya. Soalnya apa itu? Ada juga dengan banyaknya warga di desa Bu ya. Tapi tidak semuanya, adalah 2-3 kakak yang seperti itu. Gitu. Dari itulah yang kita tampung ke dana bansos yang datang di pemerintah. Oh iya. Gitu. Jadi mereka yang mengeluh karena penghasilannya kurang. Ya karena kebunnya tidak banyak gitu. Kebunnya tidak banyak, kita bantu dengan dana bansos. Entah itu BST, entah itu segala BPMT, itu BLT, PKH, KKS. Ya. Jadi itu didata semua ya? Data oleh Dewa dari RT. Jadi mereka itulah yang akan menerima dana tersebut. Betul. Terus cara mengatasi misalnya apa ya, maksud saya tuh membersihkan karet-karet ini, itu cara-caranya tuh kayak gimana gitu. Ini saya lihatnya kan luas sekali, kemudian bersih sekali gitu. Apakah misalnya juga dengan tenaga-tenaga lain? Enggak, pribadi semua Bu. Jadi? Karena itu kan betul, membersihkan karetnya contohnya kita menoreh karet kan cari hasil nih. Mencari hasil karet, dari hasil berapa persen kan kembali ke racun untuk nyemprot. Kan seperti itu deh. Karena getah unggul nih, di kara getah unggul, miaranya nak unggul, dia enggak jadi unggul. Gitu. Nah, maka dari hasil karet, dari hasil teriannya dibagi gitu. Ada presentasi untuk nasi di dapur, ada juga presentasi untuk racun di lapangannya. Kemudian diberikan pupuk untuk, kan perlu dikasih makan Bu, kalau tiap hari. Nah, itu. Benar juga ya. Terus bisa diceritakan penghasilan dalam satu hari. Ya, yang per bisa hari didapat khususnya ini berapa hektar dan penghasilannya berapa dalam satu hari? Kalau per hektar sekitar 400 pohon lah, kira-kira seperti lah. Itu hasil dia kalau memang seperti ini Bu, karena memang ini penggaliannya bagus, kebun bersih, torehannya bagus, dikasih pupuk juga per 1 bulan sekali dikasih makan karet nih. Ya sekitar 3-40 kilo per hari. Ya, 1 hektar. Ya. Jadi kalau kita punya 4 hektar dikali 40 kilo. Kalau 20 hektar. Oh iya. Jadi kalau menurut saya tergantung lagi bagaimana giatnya daripada petani itu sendiri untuk melakukan aktivitas baik menanam karet, waktu menoreh, membersihkan, seperti itu ya. Ya karena zaman sekarang saya lihat juga ada berapa yang gengsi gitu, terutama anak sekolah yang udah pintar-pintar, katanya pintar itu ya. Cuma mereka tuh kan gengsi gitu, Pak. Gengsi pegang pisau ini nih, gengsi noreh. Tapi begitu enggak masalah kok. Enggak boleh, zaman sekarang tidak ada istilah gengsi. Siapa gengsi enggak makan ya? Pasti susah gitu, Pak. Sekarang cara kita mengatasi yang seperti ini, ada strategi tanian nggak? Ya kita katakan pelatihan kepada Karang Taruna, kadang kedua, sekolah, tapi sambil sekolah harus rajin kerja. Karena pintar enggak dimulai kerja juga enggak jadi Bu. Gitu. Oh, iya. Ya. Jadi melalui pembinaan dilakukan melalui Karang Taruna. Ya, dan Karang mereka Taruna yang memang malas menoreh. Dan anak muda inilah yang sekarang. Dan yang terakhir nih Pak Nian, apa harapan Pak Nian kepada masyarakat yang ada di sini, baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum, bahwa sebetulnya menjadi petani karet ini sangat menjanjikan, meskipun harganya tidak begitu mahal, tapi menjanjikan bagi masa depan keluarga, masa depan bangsa. Kalau menurut saya, sepengalaman saya udah belasan tahun Bu, saya berkecimpung di ini, baik mulai noreh, mulai istilahnya tuh nanam kebun lah, bikin ladang, nanam padi dulu, tanam karet ya kan. Nah, dari awal kita nanam barang nih, kita nggak usah muluk-muluk Bu, 1 hektar dulu. Nah, setelah barang nih cukup tinggi, udah ada setinggi kepala, mulai mendirikan kebun baru gitu Pak. Disiangi dengan umur yang 3-4 tahun kan udah sebesar betis paha barang nih. Nah, itu.
Jadi ke 5 tahun baru udah mulai bisa disadap. Asal pemeliharaannya unggul. Jadi harapannya kepada masyarakat tuh gimana? Ya seperti itu. Saya bilang pada masyarakat tuh rapat di dusun, entah rapat di desa, atau Karang Taruna rajin kerja. Sekolah mengenai kerja. Masyarakat juga jangan sampai diam tinggal-tinggal tuh. Gitu. Ini kalau diam semuanya dalam arti kata enggak pikir panjang hari ini, pikir ke hanya hidup sekarang enggak boleh. Saya sekarang 6 kebun tuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kan gitu ya. Nanamnya sekarang tapi Ya. hasilnya untuk 10 tahun ke Ya. depan ya. Jangan kalah, ayo bersaing berkebun kan gitu dah. Karena sekarang enggak perlu pejabat macam di sini Bu Ika, kita lihat di negara ini banyak pejabat lebih banyak hasilnya daripada petani. Ini contoh loh, Oh, maksudnya hasil hasil karetnya. karet pejabat daripada petani ya. Karena Ya. pejabat juga ekspansi menjadi petani karet Ya gitu. karena mereka juga kan ada gaji bulanan. Oh, iya. Nah, sore mereka dari jam 3 baru kerja kan. Kok bisa kebun tanya gitu, ayo bersaing sehat gitu ah. Itu yang pejabat-pejabatnya ya. Ya, yang Dari guru. yang guru. Nah, Mereka norehnya jam 3 ke atas, memangnya bisa jam 3 pagi. kalau norehnya jam 3 pagi. Kemudian berkebun, mereka kan mulai nanam kebun kan dari jam 3 baru ke kebun, bersihkan kebun. Oke teman-teman semua, aku sudah berada di lokasi kebun karet. Aku mau melihat bagaimana sih petani karet menoreh karet meskipun di zaman pandemi mereka tetap semangat. Lihat nih teman-teman, cara menoreh petani karet luar biasa ya. Nah, biasanya berapa jam baru diambil, Bu? Sore 1 minggu baru diangkat. Oh, 1 minggu baru diangkat. Diangkat sekali masuk dalam karung. Oh gitu, jadi 1 minggu sekali ya? Ya, Waktu sekali nore 1 minggu baru diangkat. ya. Kok seperti itu? Ya harus begitu, kalau enggak gitu, ya Airnya kurang? bukan kurang. Misalnya dia sore hari ini sampai 6 hari ke 7 hari baru diambil semua, masuk dalam karung, baru ditimbang. Oh begitu. Tiap hari nore. Oke. Pekerjaan seorang petani karet. Bisa ajarin ya? Bisa. Itu deh. Oke teman-teman, aku mau belajar cara gimana Bu caranya Bu? Yang ini diambil dulu. Ini dikupas kayak seperti dikupas ini. dulu. Dua kok susah nih. Oh seperti ini. Terus ininya dikemanain? Dimasukkan dalam tempatnya. Terus Tapi kalau kulit batangnya enggak boleh, itu dibuang. Ya. Langsung norehnya sini. Nurut jalur yang sudah gitu. Tangan dua, nih. tangan dua. Tangan terus gimana? Wih, terbalik nih. Gini. Oh gini. Ya. Gini. Sampai selesai. Sampai selesai. Terus setelah ini sekali lagi. Udah, punya nuana dalam maka airnya enggak keluar. Ya, sekali lagi. Ya, itu Bapak tunggu aja. Gini ya, Bu ya. Nah, di air kan nurut. Ini udah terik-terik pagi, Pak. Oh iya. Pak Kades, apa harapan Pak Kades terhadap masyarakat yang ada di sini secara khusus kepada petani karet? Harapan saya seperti itu Bu ya. Walaupun musim seperti ini pandemi, jangan henti-hentinya nanam karet gitu kan. Walaupun harga murah, tetap biara karet, tetap bersihkan karet, tetap noreh gitu. Karena harga karet tidak seperti ini semuanya, gitu, tidak selalu seperti ini gitu. Mungkin sedia kala nanti ada kenaikan karena emang Indonesia malah dunia kan gunakan karet banyak gitu. Kalau karet memang diberi murah terus, orang nih kendaraan untuk ban gimana kan tuh. Nah, maka saya anjurkan tetap nanam karet, jangan berhenti. Tetap terus menerus menanam karet Nah, biar dan saya lihat juga mereka nih malah gairah gitu Pak. malah gairah semenjak Malah harga pandemi. murah nih saya lihat kebun satu bersih. Kebun satu bersih. Kita lihat contoh tadi kan Iya bersih ya. yang kita lihatin macam lapangan semuanya itu Pak. Oke.
Terus pembinaan yang dilakukan oleh Pak Kades terhadap warga masyarakat di sini selama pandemi ini apa Pak? Ya kita nanti rembuk lewat pemerintahan desa, lewat dusun, lewat segala RT RW, ke dusun-dusun, ke organisasi lain-lain. Kita selalu lihat ke situ semua. Ya bilang kepada mereka lah, nanti kata musim pandemi ini janganlah selalu di rumah, walaupun perintah sana harus di rumah. Tapi jangan begitu, bilang kan. Bukan saya melanggar aturan pemerintah, enggak ya. Maksudnya di rumah kalau makan terus kalian enggak bekerja juga bisa mati, bilang. Tapi ya berarti pembinaan dilakukan, tetap diinstruksikan untuk tetap ke ladang, untuk tetap memperkaya kebun-kebun yang ada, membersihkan ladang ya. Jangan mengharapkan bantuan pemerintah terus-menerus. Jangan gitu. mengharapkan bantuan pemerintah terus-menerus, tapi tetap hidup stabil seperti biasa ya. Karena memang kita pikir masih ada orang di bawah petani yang belum ada kebun, tidak punya rumah, yang tidak di bawah jembatan. Ya udahlah, untuk mereka itulah semuanya gitu. Oke, baik teman-teman semua, demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Desa Gembaraya. Semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ucapkan kepada petani karet, tetap semangat di tengah pandemi. Sampai jumpa, dadah. Oke teman-teman semua, demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Desa Gembaraya Pak Nian. Kiranya bincang-bincang ini dapat memberikan semangat bagi petani karet untuk terus menanam karet, untuk terus membersihkan karet, dan untuk terus menoreh karena hasilnya juga tetap tidak begitu jauh dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Sampai jumpa.